dengan saya di Lenimu Daily Inspiration by Lenimu. Pemirsa channel, pada kesempatan kali ini saya sudah terhubung dengan salah satu narasumber saya yang berasal dari Yogyakarta. Nah, beliau adalah seorang trainer sekaligus konsultan F&B juga fast food. Kami akan membahas sebuah tema yaitu rahasia menjadi trainer handal. Ini percakapan yang akan cukup menarik nih pemirsa channel. Untuk mempersingkat waktu, saya akan berbincang dengan Mas Agus Suhartanto. Halo Mas Agus, apa kabar? Halo Mbak Len, kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Jogja? Ada cerita apa dari Jogja nih Mas? Wah, Jogja, ya Mas, ceritanya saat ini kan PPKM ya. Oke, betul. Jadi ya kondisi masih kita menghadapi pandemi ini ya, Mbak ya. Sama-sama ya, jaga diri ya, jaga imun ya. Ini di tempat kerja nih ya Mas ya? Iya, ini biasa lagi on duty ya. On duty ya. Kalau orang F&B kan weekend malah wajib masuk ya. Oke. Sebelum masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan profilnya Mas Agus nih. Tentunya pemirsa channel pasti mau tahu Mas Agus nih sebetulnya lahir di mana, berasal dari mana. Bisa Mas cerita-cerita tentang profilnya Mas? Oke, saya sebetulnya sudah pala 4 Mbak Leni. Jadi iya. Cukup sudah, kalau sekarang nggak mau disebut tua ya Mbak ya, dewasa ya Mbak. Dewasa pada waktunya ya. Ya. Oke. Saya lahir di Jakarta ya. Tahun 80 saya lahir, kemudian saya tinggal ikut orang tua ya. Ikut orang tua itu orang tua saya itu nomaden ya. Nomaden itu dalam arti ngikuti tugas kerja, jadi ya sekarang nurun ke saya juga. Oh gitu ya. Iya, saya pernah tinggal di Jakarta. Ya? Saya pernah tinggal di Jakarta, saya pernah tinggal di Depok ya. Depok cukup lama. Terus saya pernah tinggal di Cibinong gitu. Terus saya dari 2010 sampai sekarang saya di Jogja. Oke. Kebetulan ya di Jogja. Jadi sekarang aktivitas banyak di Jogja aja. Ya Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Iya, masih Indonesia lah ya. Betul, masih di bumi pastinya ya. Iya. Jadi asli itu dari? Saya lahir Jakarta. Ya, cuman orang tua kan ibu dari Solo ya. Ibu dari Solo. Ayahku dari Cianjur. Jadi saya anak Sunda Jawa ya. Kenapa diberi nama Agus? Saya tahu penyebabnya, karena saya lahir di bulan Agustus ya. Tapi ada untungnya Mbak Len, untungnya. Di Jogja, yang namanya Agus kan banyak sekali. Jadi sekarang dijadikan promo di berbagai industri ya. Contoh kemarin mau beli cat tembok. Kalau atas nama Agus di bulan Agustus dapat diskon 30% kan. Ini mantap, rezeki ya. Makan bakso gratis, makan apa gratis ya, asal di bulan Agustus aja. Agustus itu kan tentunya ini hari bersejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Terus kemudian kemarin tanggal 14 adalah Hari Pramuka. Nah ini bertepatan dengan hari ini, ada nggak sih kesan momen dari Mas Agus pada saat di bangku sekolah dulu? Bagaimana rasanya setiap kali kita ini harus mengikuti upacara atau peringatan? Pernah nggak ikut lomba gitu Mas? Ya pastinya ya, kalau hidup di Indonesia ya, dari kecil sudah terbiasa dengan upacara ya. Dari mulai sekolah dasar sampai dengan kita menempuh jenjang kuliah pun kita masih diajarkan untuk tetap memiliki jiwa patriot ya. Jadi ditanamkan ya, mungkin yang orang zaman dulu ya sudah hafal ya, undang-undang dasar hafal sekali ya. Ya saya mengikuti alur yang ada ya semenjak saya sekolah. Jadi saya sudah terbiasa dengan dengan kebiasaan ya, yang namanya upacara, kemudian yang namanya perlombaan ya. Ya kalau perlombaan kan biasanya kalau nggak di sekolah ya di lingkungan rumah ya. Nah, betul. Ini perlombaan apa? Panjat pinang atau apa nih? Perlombaan panjat pinang pernah ya, saya ikut ya.
balap kerupuk, masukin paku ke dalam botol gitu ya. Kalau sekarang kayaknya nggak bisa makan lomba kerupuk, Mbak Len. Iya, karena kita harus virtual terus ya Mas ya. Enggak, lagian pakai masker kan, jadi nggak bisa makan kerupuk. Makannya gimana ya? Repot pula. Sekarang yang ngetren yaitu banyak beredar ya lomba ini, yang paling ngetren buat 17-an itu yang paling mungkin dilakukan ya, lomba bertahan hidup, Mbak Len. Nah, itu dia. Betul sekali. Kayaknya pemenangnya juga ini ya, seleksi alam ya. Seleksi alam, betul ya. Dengan sendirinya tereliminasi ya. Nah, luar biasa. Tapi tetap ya, karena diajar di Lenimu ini kita harus tetap memberikan satu inspirasi, apapun problemnya kita harus smile ya. Smile, iya. Kalau saya banyak suka smile-nya Mbak Len, makanya senang dengan bidang ini tuh saya suka gitu. Iya betul. Jadi lupa sama yang lupa pokoknya. Dengan problem ya lupa. Iya betul. Oke, ini Mas Agus, kita kan sebelum masuk ke pembahasan, oke. Saya mau tanya, ini latar belakang pendidikannya Mas Agus ini gimana sih? Ya, saya jadi dulu itu kuliah sendiri ya Mbak Len ya. Jadi ceritanya itu cukup dramatis lah menurut saya. Iya. Ini yang dramatis yang disukai biasanya. Saya ini kan anak ketiga dari 3 bersaudara. Oke. Jadi anak bungsu lah istilahnya. Kalau bungsu kan biasanya dimanja ya. Di keluarga itu, tapi saya kebalikan ya, saya yang paling mandiri menurut saya ya, karena kakak saya yang pertama dia bisa menyelesaikan kuliahnya dengan bantuan orang tua. Kakak saya yang kedua juga sama. Nah, giliran saya itu pas kebetulan ayah itu kena dampak waktu krisis moneter itu loh Mbak. Tahun 98 loh. Krisis moneter 98 itu ya istilahnya dana nggak ada ya, pokoknya semuanya tidak ada. Ekonomi sulit ya, akhirnya ya boro-boro untuk kuliah ya Mbak ya. Saat itu saya yang mencari istilahnya untuk bisa makan aja, saya yang berjuang Mbak di keluarga itu. Kebetulan saya hobi dengan musik ya. Saat itu saya ingat sekali, saya hobi dengan musik. Saya itu mengajarkan ya satu alat musik gitar ya, private kepada teman atau kepada ya teman ke teman gitu. Ya, terus dapat fee, ya fee-nya itu ya buat kita makan gitu. Alhamdulillah ya. Jadi aku sangat ingat sekali itu. Otodidak bisa gitar itu? Otodidak, aku semua otodidak. Ya. Jadi kayak ilmu ATM Mbak Len. Apa tuh? Amati, tiru, tapi kita modifikasi ya. Iya, kalau kita tidak modif kan akhirnya menjadi plagiat kan. Kalau plagiat kan nanti kena undang-undang. Tapi as long itu positif, sebetulnya kan nggak apa-apa. Nah ini Mas Agus, apa sih dulu cita-citanya Mas Agus waktu kecil? Ya cita-citanya sih pengen sukses ya. Sukses cuman kan nggak jelas sukses itu seperti apa. Dari segi profesi, sukses itu apa kan? Yang dibilang sukses itu kan kita bisa makan aja udah sukses seharusnya ya. Iya betul. Kadang-kadang masa kecil polos ya. Iya masa kecil. Pokoknya ngelihat orang yang istilahnya mapan, orang yang berduit, sukses itu bisa dikategorikan atau dikaitkan dengan materi ya. Saat itu saya mikir saya nggak pengen jadi apa-apa, pokoknya pengen jadi banyak uang terus jadi pengusaha gitu aja. Ya, gitu. Betulnya, iya. Kayaknya semua orang cita-citanya gitu ya. Ujung-ujungnya ya. Pada masa kecil sih seperti itu. Ya ini cita-cita pengen jadi pengusaha, tapi sempat mencoba berkali-kali ya, dan selalu gagal ya menurut saya. Saya sudah bikin beberapa brand ya, tapi ya memang belum saatnya gitu mungkin ya. Saya pun mungkin belum siap untuk menghadapi ya
resiko-resiko yang terjadi saat Betul, itu ya. betul. Kalau dilihat dari background dengan sekarang ya nggak nyambung tuh Mbak saya. Iya, Saya kan betul. manajemen informatika. Ya, jadi manajemen informatika punya harapan minimal saya bisa jadi programmer gitu ya. Saya bisa bikin program-program yang bisa mungkin diaplikasikan di beberapa bidang bisnis. Tetapi tidak ada yang percaya dengan saya untuk saya buatkan programnya. Orang malah percaya dengan omongan saya gitu loh. Oh gitu. Jadi waktu itu saya pernah kan di bidang itu saya pernah menjadi artistik Mbak. Ya, jadi artistik di production house, biasa bikin sinetron gitu. Oke. Saya pernah ngalamin ya nggak pulang-pulang selama 1 bulan ya 3 minggu. Jadi di karantina di lokasi ya, lokasi syuting. Ya. Jadi nggak bisa pulang ya. Padahal tidak sesuai hobi gitu loh. Padahal memang jiwa seni saya ada. Saya seneng dengan seni sebetulnya. Kebetulan teman saat itu dia art director, jadi saya diajak gitu loh. Jadi kalau sekarang nonton sinetron atau film ya, saya tuh udah tahu di behind the scene-nya tuh seperti apa. Jadi ngerti. Iya, paling kalau nggak sesuai itu paling saya cuma senyum-senyum aja. Oh, ininya kurang ini ya. Jadi biasa komentator kan paling ngerti ya. Betul. Ini saya calon di komentator banyak ini kayaknya nih. Seru juga ya pengalamannya ya. Artinya memang sometimes masa kecil ke masa dewasa ini tidak ada yang sinkron dalam kehidupan itu ya Mas ya. Betul. Yang terpenting lakukan yang terbaik ya. Nah ini hobinya Mas Agus apa sih sebenarnya? Wah, hobinya apa ya, banyak sih Mbak. Hobi saya tuh ya senang otomotif tentunya ya. Otomotif, saya senang baca, ya baca-baca artikel, ya baca-baca ilmu. Ya, saya juga suka dengan traveling ya. Oke. Kayaknya rupiah gitu hobinya ya. Buang duit. Tetap ya, maunya sih ngitung terus ya. Pengen iya. Ini hobi-hobinya ya saya jalani ya kalau ada waktu ada ini ya kesempatan ya kita seneng ya hobi, karena memang kemarin sempat kerja itu saya banyak di jalan Mbak. Waktu saya profesional di salah satu brand ya, fast food, saya itu ya tugasnya ya pasti keliling Indonesia ya. Iya. Nah ini dari hobi, organisasi apa yang pernah Mas Agus ikuti? Wah, dari zaman dulu itu ya saya senang berorganisasi ya. Saya lebih senang dulu ada yang namanya PMR ya, Palang Merah Remaja. Terus juga saya ikut juga di Pramuka juga saya ikut ya. Nah ini karena bertepatan Hari Pramuka nih Mas Agus. Masih ingat nggak ada Sadharma Pramuka? Waduh, ya. Masih ya? Ini nggak ada di soal pertanyaan ini. Nggak ada di skrip ya? Oke. Intermezzo Mas. Nah, tadi kan sekilas sudah menceritakan pengalaman kerjanya Mas Agus kan. Nah, tentunya dari mulai tahun berapa Mas Agus ini bekerja, terus kemudian ada pastinya pengalaman suka duka di masa lalu dalam pekerjaannya Mas Agus. Ya pasti ada ya. Nah, saya ini senang ya ketemu banyak orang ya dengan profesi ini. Saya bisa ketemu orang, terus satu ruangan itu pasti saya yang nguasain gitu ya. Jadi sebagai seorang trainer kan udah pasti ini satu ruangan nih punya saya nih gitu. Sehingga semuanya ikut aturan main di dalam ruangan yang saya buat tentunya. Jadi buat sedemikian rupa sehingga ya menyenangkan buat saya dan ganti-ganti orang terus ya selama. Jadi yang cukup lama digeluti ini memang di bidang trainer ya? Trainer, iya. Saya di trainer. Yang tadi saya cerita di kira-kira Mas? Saya itu mulai itu dari 2003 Mbak. 2003. Cukup lama ya? 2003 ya. Jadi sudah mulai. Jadi awal saya interest dengan trainer itu kebetulan ya dipaksa sebetulnya saat itu. Saya join di satu perusahaan di mana saya masuk
sebagai staff ya, sebagai staff, kemudian jadi asisten seorang trainer. Saya jadi asprinya gitu, model seperti itu. Jadi saya ngurusin jadwal apa segala macam, dari persiapan sampai dengan hasil. Itu saya dulu yang sebagai yang ngurus ya, bagian seksi repotnya ya semuanya. Oke. Jadi diceburin ya. Diceburin. Nah, kebetulan mentor saya sebut mentor ya. Kebetulan atasan saya ini bisa saya kategori sebagai mentor juga. Dia ini pengen saya bisa gitu. Oke. Saya sudah ketemu dengan 3 mentor saat itu. Jadi dengan berbeda tempat ya, Mbak ya. Dari masing-masing mentor saya ini saya ambil yang saya suka dari ketiga orang ini. Jadi yang pertama nih, mentor saya ini dia kalau lagi mengajar itu hobinya dia banyak ketawa. Jadi banyak humornya. Jadi audiens itu nggak bosen ya nggak bosen gitu. Jadi happy. Karena kan memang dalam training itu suasana hati dulu supaya happy toh, Mbak. Ya betul, sehingga barulah kita isikan kepada to the point materinya. Tapi kalau ini yang pertama saya ambil happy-nya, Mbak. Terus yang kedua itu ada trainer saya itu orangnya wise, bijak gitu ya. Kalau menceritakan telling itu betul-betul jelas ya, tapi dia kurangnya menurut saya ya kurang ada jok-joknya akhirnya. Tapi kalau tellingnya keren, Mbak. Maksudnya membuat orang paham tuh cepet, bagus gitu ya. Tapi kan nggak sekedar butuh itu, tapi kan orang butuh refresh kan, butuh ketawa, butuh apa ya. Nah, terus yang ketiga ini ada mentor saya ini dia orangnya tegas. Ya. Jadi kalau dalam suasana kelas itu dia sering strength gitu. Jadi kayak guru fisika, kayak guru kimia, kayak guru matematika gitu modelnya. Iya. Tapi saya pikir-pikir ada pentingnya juga tuh, Mbak. Ya. Kita sedikit strength dengan ada supaya tidak monoton kan. Ketika kita memiliki kebiasaan yang seperti ini kan, yang tidak flat ya. Jadi akhirnya audiens itu tidak bisa menebak ya. Kan kalau kita jadi zaman sekolah, kita pasti hafal dengan guru kita masing-masing. Yang ini ngantuk. Yang ini nyebelin. Yang ini kira-kira bikin strength gitu. Yang ini senang karena suka ketawa. Jadi, terus. Pada prinsipnya Mas Agus ini mengambil 3 metode dari 3 mentor tadi ya, yang tepat sekali ya. Jadi saya betul diceburin, saya suruh liatin, saya suruh belajar ya. Pertama kali ya di situ pula saya tertantang, Mbak. Sebetulnya saya orangnya pemalu ya. Ya, seorangnya pemalu, tidak pede saat ketemu dengan orang lain, apalagi di depan orang banyak audiens gitu ya. Jadi saat itu saya ditantang, berani nggak gitu kata mentor saya, berani nggak, kamu udah sering ngurusin training, berani nggak? Untung ada ATM tadi ya. Untung ada ATM betul ya. Akhirnya saya coba dan mentor saya di belakang audiens dia ngasih support, ayo bisa. Akhirnya yang tadinya awal ya sudah mulai saya bisa ini ya. Jadi luar biasa. Ya mulai tertarik lah dari situ. Oke. Nah ini cukup menarik sebelum masuk ke tema juga nih. Mas Agus, dalam hidup tuh ada nggak sih target atau moto? Ya moto saya itu target itu istilahnya saya pengen ya berguna lah buat orang lain ya. Iya tetap ya. Jadi saya punya moto itu apa yang saya punya saya bisa share ya kepada orang lain ya. Ya itulah target saya. Jadi salah satunya kepada pemirsa di Lenovo Channel ya. Oh iya dong, tentu dong ya. Kalau misalkan saya selalu bilang sama orang-orang yang pernah ketemu dengan saya ya, apalagi audiens ya atau peserta training ya disebut ya. Ya ketika kita mau punya modal kemauan, saya rasa apapun bisa gitu loh, Mbak. Kalau punya kemauan ya. Iya, pasti ada jalan ya. Ya itu iklan ya, pasti ada jalan. Nyambung, jalan menuju Roma ya. Oke Mas Agus. Oke. Seru sekali nih Mas Agus.
Oke, ini kayaknya kita mesti masuk nih ke pembahasan beauty nih Mas Agus. Boleh. Untuk rahasia menjadi seorang trainer handal. Oke. Ya. Nah, Mas Agus bisa nggak menceritakan? Tadi kan Mas Agus sudah menceritakan awal mulanya menjadi seorang trainer. Iya. Kan? Iya. Nah, ini mengapa tertarik menjadi seorang trainer? Ya, jadi gini Mbak. Ya ternyata yang ada pepatah mengatakan nobody perfect ya. Jadi tidak ada manusia yang sempurna. Jadi ada seseorang dia mengetahui dan paham di satu bidang. Ada orang yang paham di satu bidang. Nah, tinggal kalau orang ini mau banyak tahu, berarti kan harus belajar toh, Mbak. Betul. Sehingga kalau dia punya kemauan, dia mau belajar, pasti kan dia bisa dan dia tahu. Ya. Ya, jadi modal utamanya adalah sebetulnya di situ. Nah, ketika saya melihat, banyak orang yang belum tahu dan belum bisa, karena saya banyak menggeluti di bidang food and beverage, ya di bidang hospitality, akhirnya ya istilahnya saya ya jualan lah ya saat itu ya kepada para pengusaha atau owner yang memiliki sumber daya manusia atau karyawan ya. Ya alhamdulillah saat itu ya cukup ada aja gitu ya peminatnya untuk saya membantu di perusahaannya ya meskipun. Jadi intinya Mas Agus kan tadi mengatakan kalau Mas Agus ini tidak percaya diri ya, tapi pada akhirnya karena ada kemauan itu bisa timbul dengan sendirinya ya. Oh iya dong, tentu karena sesuatu yang diulang-ulang nanti kan itu akan menghasilkan suatu skill ya Mbak ya. Oke. Sesuatu yang diulang itu akan menghasilkan skill ya dan diasah istilahnya ya. Orang yang jago saja ya contoh beberapa kita sebut saja ya raja pop dunia ya. Kalau kita lihat biografinya dia latihannya begitu keras meskipun dia gerakannya suaranya sudah bagus ya. Jadi tidak pernah berhenti untuk proses pembelajaran dan berlatih. Apalagi orang yang nggak tahu toh Mbak. Orang nggak tahu, orang nggak bisa, itu kan seharusnya bisa lebih agresif untuk mau gitu. Jadi tipis ya antara pintar dan bisa ya. Iya. Ada mau juga ya. Berapa banyak sih anggota peserta terbanyak dalam trainingnya Mas Agus? Saya tuh pernah handle itu sekitar 200-an orang ya Mbak ya. Oke. Satu kelas ya. Jadi in class training saya juga pegang. Outdoor juga untuk outbound juga saya pegang juga pernah. Ya. Ada perusahaan yang ingin membangun sebuah tim building ataupun sekedar fun game saja itu juga bisa. Jadi sekarang kan banyak perusahaan yang cuma jalan-jalan aja gitu ya. Akhirnya ya tidak ada sisi edukasi. Akhirnya biasanya suka beberapa perusahaan itu tanya gimana kalau saya punya budget gitu. Akhirnya bikin acara outbound, mereka refresh tapi juga ada sisi edukasi untuk kebersamaan tim kayak gitu Mbak. Oke, intinya tugas trainer juga tetap dipakai ya. Betul. Iya. Nah ini nih tugas trainer tuh apa sih sebetulnya buat peserta trainernya sendiri Mas? Iya, jadi gini ya. Menurut saya, seorang trainer itu punya tanggung jawab yang cukup besar, Mbak. Karena dalam kita kalau profesional kerja, kita sebagai trainernya, kita bertanggung jawab dari orang ini tidak tahu menjadi tahu. Dan orang ini pertama tidak bisa menjadi bisa. Dan yang ketiga, orang ini tidak mau menjadi mau. Ya. Nah, gimana tuh coba dibayangkan ya. Pertama dia nggak tahu jadi tahu. Orang pertama dia nggak bisa jadi bisa. Ya, bahkan jadi mahir nantinya. Yang paling sulit itu orang tidak mau menjadi mau. Intinya adalah karena memang trainer, itu tersulit. Harus bisa menyampaikan informasi dan bisa dimengerti oleh pesertanya, betul? Ya. Oh iya tentu dong. Iya. Jadi dari tidak tahu dia harus tahu. Jadi ya harus tahu. Ya sekarang tinggal masalahnya apa yang sedang ditargetkan oleh usernya. Ya, misalkan ada ini contoh aja ya Mbak ya. Misalkan ada seorang waiter atau seorang supervisor ya di sebuah perusahaan. Nah, supervisor ini dia belum pernah menjabat supervisor, misal ya. Nah, sedangkan si user ini pengen orang ini jadi bisa.
Oke. Makanya dia jadi tahu apa yang menjadi tugas tanggung jawabnya. Nah, disitulah fungsi kita untuk satu dari segi teoritikal tentunya, yang kedua dari sisi praktik langsung. Oh gitu. Ya. Karena kan dia belum terbiasa melakukannya tuh, Mbak. Ya mungkin dulu dia hanya sebagai staf saja, belum ada jiwa manajerial, belum ada jiwa untuk menganalisa. Ya, jadi diperlukan yang namanya teoritikal dan praktikal ya untuk bisa dia menjadi tahu dan menjadi bisa. Tapi yang saya ajar dulu biasanya dari sisi attitude-nya, orang tidak mau menjadi mau dulu. Karena kalau sudah tidak mau, saya paksakan seperti apapun, tetap tidak mau. Sulit ya? Iya sulit, karena bicaranya attitude kan. Attitude is number one. Oke, jadi prinsipnya seorang trainer ini memang dia harus menjadi solving problemnya si user juga ya? Betul. Okay. Jadi misalkan kita berikan refreshment training ataupun new train untuk karyawannya, kita harus bertanggung jawab terhadap after sales service-nya gitu loh, Mbak. Ya misalkan dari yang tadi saya bilang, seorang owner ingin punya supervisor, saya buat, ya saya garansi kurang lebih sampai 3 bulan sampai dia bisa saya lepas. Oh gitu. Jadi tetap ada target ya? Target. Betul, tetap, Mbak. Ya, betul dong, karena kalau ini kan membeli jasa istilahnya, Mbak. Barangnya tidak terlihat, Mbak. Betul. Lumayan sulit berarti ya? Iya, karena tidak terlihat, Mbak. Di number one kan sesuai keperluan si user tadi ya? Iya dong. Usernya maunya apa gitu kan? Kita tinggal akomodasi aja kebutuhan si user tadi. Gitu. Ya. Nah ini sebetulnya training ini tuh seharusnya ini ditujukan kepada siapa saja sih, Mas? Sasarannya? Ya kalau kita bicara tentang dunia bisnis ya, Mbak ya. Kalau dalam dunia bisnis sekarang ini tidak ada satu perusahaan itu yang tidak membutuhkan training, Mbak. Oke. Karena kunci dari perusahaan maju itu adalah memiliki sumber daya manusia yang handal, yang mengerti, yang bisa dan tahu, paham dengan apa tugas kerjanya, Mbak. Ya kalau bahasa sekarang mungkin the right man on the right place ya. Jadi tepat gitu loh. Jadi jangan sampai kita punya manpower, kita punya karyawan, sebetulnya dia passion di otomotif, tapi dipaksa di passionnya misalkan di food and beverage gitu. Akhirnya dia tidak totalitas, Mbak. Ya. Jadi itu kan perlu proses jadi untuk mengarah ke supaya dia menjadi totalitas gitu ya, menjadi di posisi. Jadi sebetulnya sasarannya ini secara global untuk umum ya, Mas ya? Untuk umum, betul. Jadi saya kan juga ya sejauh ini sih klien-klien saya kan ya bukan cuma dari food and beverage ya, Mbak ya. Jadi dari bidang-bidang lain juga ada ya, dari kesehatan, kemudian dunia pendidikan juga bisa, Mas? Ya kemarin saya mengisi di ini rumah sakit jiwa sama klinik untuk kesehatan gigi di Jogja ya. Rumah sakit jiwa yang mana, Mbak? Di mana? Di Malang. Pesertanya cukup banyak, 150 ya. Itu tenaga medis ya. Bicara SDM itu, Mbak, kan global tuh, Mbak. Ya, yang namanya bisnis semua pasti butuh servis. Iya. Salah satu materi yang saya biasa berikan juga adalah service excellence. Ya, bagaimana kita bekerja memberikan pelayanan kepada orang lain. Betul. Nah, terkait dengan metode, ini metode apa sih yang biasa digunakan seorang Agus Suhartanto ini untuk menjadi target agar dicapai? Untuk pesertanya bisa mencapai, berhasil gitu loh, Mas. Iya, metodenya itu biasanya saya kalau misalkan in class training itu saya biasanya saya lihat dulu ya dari peserta ya, Mbak ya. Peserta kan dari pendidikan juga kan kita harus paham betul ya pesertanya. Terus yang namanya metode itu saya bikin ada dua arah. Saya menjelaskan, kemudian mereka mendengarkan, kemudian mereka mulai menjelaskan, saya yang mendengarkan, jadi mereka yang mempraktekkan, saya yang melihat. Jadi seperti itu metodenya. Jadi ada teori, kemudian praktek, kemudian juga ada
diskusi ya. Jadi kita ada forum diskusi dari kalau pesertanya banyak Mbak supaya memudahkan ya. Ada diskusi, kemudian juga ada yang namanya on the job training Mbak. Jadi praktek langsung dengan pekerjaannya. Dan kita pakai alat checklist untuk menilai baik secara teori maupun cara prakteknya Mbak. Sehingga nanti user ini kita suguhkan nilai teori dia berapa, nilai praktek dia berapa. Jadi ada nanti scoring supaya nanti si user kan bisa menilai dari jumlah orang yang diikut sertakan itu. Kalau di ranking itu yang bagus yang mana, yang kurang yang mana. Karena manusia itu terkadang ada yang bagus teoritikal tapi prakteknya kurang. Tapi ada juga yang praktek bagus, teorinya kurang. Yang kita cari adalah teori bagus, praktik bagus gitu. Oh gitu. Jadi tetap ya metodenya harus digunakan secara bertahap tadi ya. Betul Mbak, setuju kayak gitu. Nah ini apa sih sebetulnya untuk peserta sendiri persyaratannya apa Mas kalau untuk mengikuti training ini? Ya yang pertama sih paling kalau di kelas itu nomor 1 syaratnya cuma 1, punya kemauan Mbak. Ya. Oh itu aja ya kemauan. Iya. Dia punya kemauan ya mau untuk berubah yang dari sebelumnya ya, jadi siapa aja bisa ikut training tentunya. Iya betul. Nah ini terkait dengan training tadi untuk bagi orang yang mengerti atau yang belum mengerti ini, sometimes kan mereka membayangkan apakah fasilitas yang digunakan ini cukup rumit nih Mas? Enggak juga sih ya. Ya biasa training biasa ya kita. Biasa kalau in class itu kita bikin di satu ruangan ya tentunya yang nyaman ya Mbak ya. Ada ruangan ya nyaman. Ya bisa outdoor ataupun indoor ya, yang penting nyaman Mbak ya. Terus ruangan nyaman, terus kita sediakan tools-toolsnya juga penunjang ya, misalkan seperti proyektor Mbak. Karena kan kalau sesuatu itu harus pakai visualisasi. Ya audio ya untuk kita misalkan memutarkan satu film ataupun ilustrasi ya yang memberi contoh kepada audiens gitu. Terus pakai flip chart ya untuk kegiatan aktivitas, sama beberapa tools paling untuk games ya. Ya, tergantung games ya. Misalkan ya paling itu juga nggak banyak kalau indoor. Kalau untuk outdoor ya ceritanya lain, pasti alat-alatnya banyak. Oh gitu. Jadi tetap ya ada fasilitas disesuaikan. Ada toolsnya, betul. Oke. Nah ini akhirnya gitu kan, apa rahasia khusus yang selama ini Mas Agus lakukan kalau dibilang Mas Agus cukup handal lah ya gitu kan oleh peserta trainingnya selama ini? Karena kalau Mas Agus sendiri punya pengalaman yang begitu luar biasa lamanya gitu kan, artinya ada kepuasan user memakai jasanya Mas Agus, ya kan? Nah, bisa nggak kasih rahasianya nih apa nih yang membedakan Mas Agus dengan trainer yang lain? Ya, wah gimana ya, ini jadi promosi jadinya ya. Nggak apa-apa Mas, kita kalau sharing ilmu sih promosi nggak ada masalah Mas. Nah, kalau tentunya gini Mbak ya, saya orangnya fleksibel aja Mbak. Ya, jadi user mau apa, user targetnya seperti apa ya kita fleksibel aja. Ya fleksibel sesuai dengan keinginan dari user tersebut ya. Nah betul ya, jadi bisa custom lah ya. Jadi intinya dari saya pribadi untuk menjadi handal itu yang pertama kita butuh passion ya Mbak ya. Saya sudah sekarang senang dengan aktivitas saya, hobi jadinya menjadi hobi untuk berbicara. Akhirnya jadi tidak pernah merasa capek. Kita tidak bosan dengan aktivitas kita ya. Maka kita harus mencintai dong aktivitas kita. Iya, memang. Nah, jadi cintai apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu cintai kan gitu. Jangan mencintai yang tidak mencintai ya. Itu namanya maksa Mbak. Oh gitu ya. Oke. Ini seru sekali. Nah ini Mas Agus, jadi dari pengalaman Mas Agus nih, apakah sebetulnya untuk menjadi seorang trainer ini ada uji kompetisi nggak sih dari negara atau? Oh iya ada. Atau sertifikasi ya? Itu ada Mbak untuk untuk uji kompetensi ya. Ya sekarang kan banyak ya pelatihan yang menawarkan ya untuk memiliki kompetensi ataupun memiliki sertifikat
profesi ya, atau biasa di pemerintah itu ada BNSP ya, Badan Nasional Sertifikat Profesi ya. Jadi mungkin setiap profesi wajib memiliki yang namanya sertifikat seperti itu. Mas Agus sudah memiliki itu ya? Sudah ya. Jadi kalau kita mau mendalami profesi kita ya, tentunya kita wajib dong untuk itu. Baiknya dilegalkan lah ya. Baiknya dilegalkan, betul. Jadi tidak sekedar sendiri gitu ya. Seperti itu Mbak Len. Oke. Nah ini tadi kita bahas masalah metode. Nah ini metode dengan materi ini kan saya rasa beda ya Mas ya? Ya beda. Nah materi apa? Metode kan pelaksanaannya, kalau materi kan poin-poinnya. Nah ini materi apa yang biasanya Mas Agus pakai supaya tujuan dari trainer sendiri tercapai pada umumnya Mas? Ya. Materi itu bisa disebut sebagai modul ya Mbak ya. Oke, betul. Jadi misalkan gini Mbak, jadi kalau kita datang ke seorang dokter itu kan pasti yang pertama ditanya oleh dokter apa keluhan yang dirasakan kan gitu ya Mbak. Iya. Keluhannya apa Mas? Gitu. Keluhannya apa Mbak ya? Saya bibir pecah-pecah, tenggorokan kering dan susah BAB misalkan. Nah, itu iklan ya. Iklan ya. Jadi si dokter ini udah langsung bisa memberikan satu ini loh obatnya gitu. Diagnosa ya. Obatnya tuh udah tahu. Nah, sama dengan seorang trainer juga. Ketika kita diskusi dengan user, ya, what's your problem? Masalahnya apa Pak dengan timnya? Oh, saya masalahnya begini. Ya, sama halnya dengan dokter dong tentunya. Oh, obatnya ini Pak. Obatnya ini. Jadi kita menyarankan materinya berarti berbeda ya? Berbeda dong, setiap user pasti berbeda Mbak. Gitu. Pada umumnya ya biasanya tentang teamwork, tentang service, tentang leadership ya. Biasanya kayak gitu aja sih. Oh gitu. Berarti umumnya memang tentang leader, tentang teamwork, apa segala macam. Umumnya seperti itu ya? Betul. Saya jadi menerawang pada saat Mas Agus memberikan satu yel-yel kepada peserta nih. Apa sih biasanya yel yang Mas Agus berikan untuk peserta trainernya nih Mas? Biar lebih semangat dalam suasana trainingnya Mas Agus nih. Misalkan banyak sih Mbak, apa kabar? Semangat luar biasa. Misalkan kayak gitu ya. Gitu ya. Terus ya banyak sih Mbak, tergantung juga dari user, misalkan dari perusahaan apa, biasanya mereka jawab apa gitu Mbak. Jadi kita memang sudah menyiapkan misalkan apa kabar Cem Group ya, sukses luar biasa, sehat gitu. Jadi banyak sih macam-macam. Jadi supaya mereka bisa melakukan dengan kompak dan semangat, biasanya ya tergantung dari kita ice breakingnya ya. Ya, dalam tahap-tahap training kan juga ada tahap-tahapnya tuh Mbak. Dari mulai pemanasan sampai dengan dia pendinginan ya. Oh tetap ya, ada ya? Tetap seperti senam Mbak, seperti senam. Jadi untuk mencairkan suasana, membuat orang rileks, bisa masuk materinya, kemudian dia bisa implementasi di lapangan. Itu perlu kita pahami tuh Mbak. Oh gitu. Nggak bisa orang lagi stres terus kita kasih training, ya percuma tuh Mbak. Ya nggak masuk nanti akhirnya. Harusnya 100%, cuma 20% akhirnya gitu. Jadi tetap ya, artinya seorang trainer ini bisa mengkondisikan suasana pesertanya, karena secara tidak langsung harus psikologisnya juga dapat ya Mas ya? Iya, karena kan kita harus sensitif Mbak. Ketika melihat audiens sudah mulai jenuh, ketika audiens sudah mulai merasa perlu refresh ya, makanya kenapa di dalam sebuah acara itu harus ada coffee break ya, harus ada games ya, harus ada diskusi, harus ada aktivitas. Nah itu kan seorang trainer tuh harus betul-betul sensitif ya. Ngelihat begini harus dikasih ini, begini harus dikasih ini, sehingga nanti akan bisa menghasilkan suasana yang bisa diharapkan oleh audiens dan oleh trainernya sendiri. Seperti itu. Oke ya. Jadi prinsipnya tahapannya seperti itu ya. Jadi nggak ada jeda buat pada saat training ini, tidak ada intinya selalu menyemangati buat pesertanya dengan metode-metode yang diberikan. Betul. Nggak ada sesi curhat ya. Ya. Biasanya itu kalau di jam coffee break ya ada yang nyamperin curhat, biasanya ada. Oh tetap ada ya.
Curhat dong Mas Agus gitu. Akhirnya kita nggak bisa coffee break, Mbak. Akhirnya nyerocos terus jam istirahat masih aja terus ngomong gitu loh. Iya, betul. Bermanfaat jadi setiap waktu ya Mas ya. Betul sekali ya. Nah, oke. Mas Agus, rasanya saya mudah-mudahan beserta pemirsa di Lenium ini banyak sekali hal yang manfaat yang diberikan oleh Mas Agus. Amin. Terima kasih banyak Mas Agus sudah memberikan ilmunya, sudah menyempatkan sama-sama Mbak Leni. Kita sama-sama Mbak Leni. Kalau dihitung sudah hampir berapa puluh tahun nggak ketemu ya Mas ya? Padahal sering ke Jogja toh. Iya ya. Kalau ini sering ke Jogja, cuman kita jarang komunikasi ya. Iya, karena nanti kesibukan masing-masing. Next time kalau ke Jogja, info Mbak Len. Amin, harus ketemu ya. Harus ketemu dong, ya udahlah. Oke, Mas lagi sampaikan pesan kepada pemirsa channel untuk ya. Oke. Silakan. Untuk pemirsa di Lenimu, ya, selama kita masih bisa punya keinginan dan usaha, saya yakin pasti akan ada jalan ya. Jadi sumber daya manusia itu adalah aset nomor 1 yang harus kita jaga dan kita rawat, sehingga bisnis kita mau bagus dan berkembang, nomor 1 yang kita benahi adalah manpower atau orangnya dulu. Maka produk sama service akan mengikuti menjadi berkualitas. Luar biasa. Jadi pastikan karyawan Anda berkualitas. Amin. Hubungi di Lenium Channel untuk mendapatkan kontaknya. Itu Mbak. Jangan. Oke Mas Agus. Mas Agus, terima kasih banyak sekali lagi. Sukses buat pekerjaannya. Salam buat keluarga. Semoga sehat-sehat selalu. Pemirsa channel, saya pamit undur diri bersama Mas Agus Suhartanto dari Yogyakarta ya Mas. Salam Mas Agus. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Thank you, sama-sama Mbak Ale. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.